Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta LTV. Kembali bersama saya Sri Rahayu. Kali ini kita akan melaksanakan talk show dengan tamu yang luar biasa dan sudah tidak asing lagi bagi PDK Palembang. Kita sambut Ibu Sri Sunarti MPD. Halo Ibu Sri Sunarti, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Senang bisa datang ke BDK Palembang lagi. Kapan sampainya di BDK Palembang, Bu? Kedatangan kita kemarin sampainya di BDK Palembang tadi pagi ke sini dan bisa silaturahmi dengan teman-teman Widya Iswara dan juga seluruh pegawai BDK Palembang. Luar biasa. Jadi sedikit cerita bagi pemirsa LTV, Ibu Sri Sunarti MPD ini sebelum berdinas di Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung, beliau adalah Widya Iswara pada Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Widya Iswara Ahli Madya di Loka Diklat Keagamaan Bandar Lampung. Jadi sekarang kita akan membahas sedikit mengenai cerita unik dan hal-hal positif nih yang baru saja diambil dan dilaksanakan oleh Ibu Sri Sunarti, di mana Ibu Sri Sunarti baru saja melaksanakan kegiatan short course AI dan Korean Culture di Korea Selatan. Nah, sedikit cerita nih ke teman-teman LTV sekalian, gimana sih Bu prosesnya sampai Ibu terpilih untuk mengikuti kegiatan tersebut? Oke, baiklah teman-teman LTV. Sebelum kita bisa datang ke Korea Selatan, itu awalnya kita mengikuti seleksi English Pre-Departure, program dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tentunya, yang diikuti oleh seluruh Widya Iswara dan juga pegawai di Balai Diklat maupun Loka Diklat se-Indonesia. Dan setelah itu kita mengikuti pelatihan bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Lalu dari sanalah kita ditugaskan untuk mengikuti short course dengan dibagi dalam dua bagian, dua tahapan atau dua kelompok. Tentunya untuk kelompok yang pertama itu kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk mendatangi negeri gingseng, yaitu Korea Selatan tentunya. Nah, dari hasil program tersebut kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Luar biasa. Jadi selain berjalan-jalan ke luar negeri, namun kita sisi yang paling penting itu adalah mengambil ilmunya di Korea Selatan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira nih Bu, yang bisa dibagikan ke teman-teman LTV, pemirsa LTV, apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan di sana, seperti itu Bu? Dan selama di Korea Selatan, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa kegiatan short course itu dilaksanakan selama 21 hari. Berarti 3 minggu tentunya, itu bukanlah waktu yang sebentar ya. Waktu yang cukup lama untuk kita mengetahui berbagai macam wawasan yang kita dapatkan, baik itu tentang budaya yang ada di Korea Selatan sendiri, tetapi juga kita mendapatkan banyak sekali informasi tentang sistem pendidikan yang ada di Korea Selatan. Wah, ini sudah ada kisi-kisinya sedikit ya, sistem pendidikan di Korea Selatan. Apakah beda nih sistem pendidikan yang dilaksanakan di Korea Selatan dengan yang ada dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Palembang nih Bu? Karena biasanya kan sistem pendidikan seperti biasanya guru mengajar dengan sistem yang seperti biasa yang dilakukan, yaitu sekarang dengan kurikulum merdeka seperti itu ya Bu. Nah, bagaimana pelaksanaan pendidikan di Korea Selatan Bu? Oke. Sebenarnya Indonesia tidak jauh berbeda dengan Korea Selatan, namun untuk pendidikan yang ada di Korea Selatan, semua sekolah mulai dari tingkatan terendah, kalau kita sebut di Indonesia itu SD, sampai ke tingkat pendidikan tinggi ataupun universitas, mereka telah menggunakan teknologi, sehingga yang perlu kita banyak gali wawasan dan juga informasi dari Korea Selatan adalah teknologi yang digunakan. Semua sistem pendidikan di sana menggunakan teknologi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam proses evaluasi pembelajarannya. Nah, selain dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran, tentunya juga sekolah maupun universitas itu melakukan kerjasama atau mitra kerja, yang ini merupakan
Uh, Contoh juga yang ada di Badan Litbang ya dengan adanya corporate university. Nah, sekolah-sekolah di sana pun menjalin mitra ataupun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi. Contoh misal, salah satu di sekolah tingkat dasar, itu sekolah dasar di negara Korea Selatan itu membuat sebuah kurikulum, ya, mendesain kurikulum dengan memasukkan ekstrakurikuler pembuatan drone. Jadi di mana siswa di sana itu diberikan kesempatan untuk mendatangi sebuah perusahaan drone dan mereka mendapatkan ilmu-ilmu ataupun wawasan tentang bagaimana menggunakan drone dan juga bagaimana trik-trik untuk membuat sebuah drone. Nah, di sana anak kecil itu sangat antusias. Nah, oleh karena itu untuk sekolah yang ada di Indonesia mungkin sudah ada sebagian kecil, namun ini perlu mungkin kita kembangkan sehingga nantinya di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia pun nanti bisa memiliki banyak tidak hanya kompetensi pengetahuan saja, tapi keterampilan anak-anak ataupun siswa-siswa itu untuk masa depannya ke depan itu bisa mendapatkan pekerjaan nantinya, ladang pekerjaan. Nah, di Korea Selatan memang merupakan sebuah negara yang tidak hanya teknologi dalam sistem pembelajarannya saja, tapi juga dalam evaluasi, di mana mereka memanfaatkan berbagai macam aplikasi digital untuk melihat sejauh mana sih kemampuan siswa dalam pembelajaran. Mereka memanfaatkan aplikasi atau platform untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa. Misal contoh, mereka menggunakan Answer Garden gitu. Kalau di Indonesia kita sering kali mendengar dengan namanya Kahoot, Mentimeter, kemudian Classpoint, Quizizz. Nah, di sana juga sama halnya. Di sana mereka memilih aplikasi yang beragam sehingga guru ataupun dosen-dosen yang ada di universitas itu tinggal memilih aplikasi mana yang cocok untuk siswa ataupun mahasiswanya di sana. Nah, selain aplikasi untuk menilai sejauh mana sih pemahaman ataupun ketercapaian siswa dalam belajar, mereka juga memanfaatkan aplikasi itu dalam mengetahui, ya, untuk mengetahui ataupun untuk melakukan sebuah diskusi atau obrolan santai dengan para siswa ataupun mahasiswanya, sehingga si siswa ataupun mahasiswa nanti bisa berkonsultasi secara langsung dengan para gurunya. Nah, hal inilah yang menjadi sistem pendidikan di Korea Selatan itu terus maju dan maju karena para siswa di sana juga termotivasi untuk meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilannya dalam pembelajaran. Luar biasa. Kalau di Indonesia kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, di mana setiap siswa itu tidak hanya kemampuan akademisnya, tapi non akademis juga dimunculkan. Jadi setiap anak didik tidak melulu harus pintar matematika, tidak melulu harus pintar bahasa Indonesia, seperti itu ya Bu ya. Nah, yang selanjutnya nih yang jadi pertanyaan kami. Apakah perangkat untuk pembelajarannya sama dengan di Indonesia? Ada papan tulis? Apakah di sana lebih canggih atau bagaimana seperti itu, Bu? Oke. Ya, selama 21 hari pun kita di sana tidak hanya belajar untuk mengetahui berbagai macam teknologi dan juga mungkin aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, tapi juga kita sempat melihat kondisi ruang belajar, terutama di universitas, di mana kegiatan short course itu dilaksanakan di Universitas Sekyung, tepatnya di Yongwol, Korea Selatan. Nah, di sana fasilitas yang digunakan untuk pembelajaran itu sudah canggih, ya, karena mereka di sana tidak hanya menggunakan WiFi untuk internet mereka, mempermudah mereka dalam proses pembelajaran dan juga evaluasi, tetapi juga mereka sudah menggunakan Smart TV. Kalau kita sebagian dari sekolah ataupun mungkin lembaga-lembaga kita itu masih belum maksimal untuk penggunaan teknologi terutama Smart TV, tapi di sana sudah biasa. Jadi semua ruangan kelas itu sudah dilengkapi dengan Smart TV. Selain Smart TV juga ada papan tulisnya yang bentuknya digital. Kemudian itu juga suasana atau sarana prasarana seperti ruangan, kemudian kursi dan lighting itu sudah sangat mendukung proses pembelajaran berbasis digital. Nah, hal inilah yang menjadi
uh, referensi untuk kita, bagaimana kita meningkatkan lagi sistem pembelajaran kita yang ada saat ini, sehingga pembelajaran itu tidak hanya fokus pada ketercapaian kita, ingin anak itu tercapai tujuan pembelajaran, tapi juga kesempatan anak untuk lebih berkreasi dan berinovasi. Ini juga kalau saya lihat hampir sama dengan tujuan kita dalam kurikulum Merdeka ya, yang sudah diterapkan oleh semua madrasah maupun sekolah. Pemerintah inginnya bahwa di sini anak diberikan kesempatan untuk merdeka belajar, untuk mengungkapkan ataupun gagasannya yang ada dalam pemikiran mereka, sehingga mereka mampu tidak hanya informasi yang mereka dapatkan dari guru saja, tetapi juga mereka mampu menciptakan sesuatu ya, yang menjadi sebuah hasil karya mereka. Nah, ini sangat relevan dengan kegiatan short course kita. Oleh karena itu luar biasa program Badan Litbang dan Diklat ini, semoga nanti ke depannya ini bisa terus ya berkembang sehingga kompetensi widya suara kita itu akan menjadi lebih baik lagi, karena kita memiliki banyak pengalaman ya, seperti pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang berharga, sehingga nanti akan terjadi perubahan-perubahan terus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia tentunya. Luar biasa. Tujuan dari Badan Litbang menyelenggarakan kegiatan tersebut tidak hanya untuk mencerdaskan widya suaranya, karena dengan selain mencerdaskan widya suaranya, tentunya setelah pasca dari pelatihan di luar negeri, seperti Ibu Sri Sunarti tadi, tentunya nanti widya suara akan membagikan kembali ke peserta pelatihan, seperti itu ya Bu. Betul. Nah, menurut Ibu nih, apakah untuk kedepannya pelatihan seperti ini, kalau bisa di-request, maunya nanti pelatihan di luar negeri, baiknya pelatihan mengenai apa dan di mana, seperti itu? Oke. Nah, ada beberapa poin dari hasil penelitian kita yang di Korea Selatan itu menjadi pemikiran ke depan kita. Seandainya ada kesempatan atau mungkin ada program lagi dari mungkin Badan Litbang ataupun mungkin dari Kementerian Agama sendiri, itu bisa mengajak semua baik itu maupun pegawai dan widya suara yang ada di Balai Diklat maupun Lokadiklat keagamaan itu bisa meningkatkan dari segi kurikulum. Jadi desain pembelajaran kurikulum, sehingga kurikulum yang ada di pelatihan-pelatihan kita itu bisa lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di naungan Kementerian Agama, seperti guru, penghulu, penyuluh, dan juga pegawai-pegawai struktural. Karena dari desain kurikulum itu yang akan mengajak atau membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Ya, dengan perkembangan teknologi yang sekarang semakin canggih, itu berarti kita harus lebih meningkatkan kualitas SDM kita, sehingga SDM kita itu sudah bersifat lebih maju ke depan, bisa menggunakan atau memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas dari lembaga pelatihannya tersebut. Baik Ibu, jadi Ibu Sri Sunarti berharap ke depannya Badan Litbang akan mencanangkan kembali kegiatan yang serupa seperti itu ya Bu, di mana selain hanya widya suara, itu diharapkan juga pegawai-pegawai yang terkait dengan pelaksanaan pelatihan diikutsertakan untuk kembali bekerja sama dengan pihak luar untuk banyak belajar dalam hal memberikan pembelajaran kepada peserta-peserta, dan juga tidak hanya kepada WI tapi juga kepada seluruh pegawai, sehingga nantinya dalam melaksanakan pelatihan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk para peserta, seperti itu. Sekali. Ini kalau bincang-bincang seperti ini nih tidak akan habis dalam sekali duduk ya Bu ya. Jadi akan selalu menarik karena makin banyak cerita mengenai kegiatan yang ada di Korea Selatan. Selain Ibu Sri Sunarti, ada juga WI-WI yang dari Balai Diklat ataupun Lokadiklat lain seperti itu ya Bu yang mengikuti kegiatan ini. Kira-kira Bu, sebagai closing kegiatan kita, talkshow kita pada kesempatan kali ini, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan, dan juga sisipkan sedikit motivasi untuk para WI biar kedepannya apabila ada program yang sama kamu harus ikut seperti itu. Silakan Ibu. Kalau menurut saya dengan kegiatan ini memberikan banyak keuntungan dan manfaat yang luar biasa.
Karena tidak hanya kita mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang pembelajaran, pendidikan ataupun hal-hal penting yang dapat kita lakukan dalam dunia pelatihan maupun dalam dunia pendidikan, tetapi juga kita mendapatkan sesuatu yang baru dalam hal budaya. Karena luar biasa, memang setiap negara itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Namun banyak sekali ternyata budaya-budaya yang di luar yang dapat kita tiru di Indonesia. Karena apa? Karena untuk menjadikan negara tersebut menjadi negara yang maju. Budaya yang disiplin, budaya yang bersifat positif, dan budaya yang bisa meningkatkan kemandirian dari masyarakatnya, itu yang mungkin masih perlu kita tingkatkan lagi di Indonesia. Nah, jadi dengan program yang seperti ini akan membuat tidak hanya peningkatan kualitas dalam segi pengetahuan saja, tetapi juga nanti dari karakter SDM kita yang ada di Indonesia, terutama di SDM di Kementerian Agama. Jadi pesan saya untuk teman-teman semuanya, marilah bersemangat kita terus belajar untuk meningkatkan kualitas dan juga kompetensi diri kita, baik dari segi pengetahuan, wawasan, dan juga karakter kita, sehingga kita bisa menjadi seorang widaiswara yang tidak hanya profesional tapi juga memiliki akhlak yang luar biasa, menjadi contoh dan tauladan bagi seluruh SDM yang ada di Kementerian Agama. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Sri. Semoga kita dapat bertemu kembali dengan tema yang berbeda dan di lokasi yang berbeda ya Bu. Terima kasih Ibu. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa juga. Luar biasa. Baiklah, demikianlah talkshow kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat dipertemukan kembali di lain kesempatan dengan narasumber yang berbeda. Saya Sri Rahayu beserta tim LTV mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.